Dalam keadaan panik dan putus asa, aku memutuskan untuk melompat dari lantai 2 melalui jendela kecil yang terbuka. Kembali lagi di Yang Maha Info. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita kisah nyata dari teman saya yang diceritakan oleh salah satu keluarganya dengan judul Sosok Tersembunyi di Bangunan Tua. Cerita ini terjadi sekitar pada tahun 1980-an ya, di salah satu kota di daerah Jawa Timur yang dikelilingi oleh pegunungan dan hutan lebat. Tebak mana? Nah, di kota itu terdapat sebuah kawasan yang dianggap angker oleh penduduk setempat. Namun, tidak banyak yang tahu mengapa. Di sanalah kisah ini bermula. Aku Ani. Saat itu baru berusia 14 tahun. Seperti biasa, setelah pulang sekolah, aku dan teman-temanku berkumpul di pos ronda dekat rumah untuk merencanakan sebuah petualangan sore. Nah, sore itu ada aku, ada Budi. Budi ini anak yang selalu penuh ide gila. Doni yang sering terlihat santai, tapi sebenarnya penakut, dan juga Roni. Satu-satunya di kelompok kami yang selalu berani. Gimana kalau kita coba main di lapangan bola yang lebih besar, biar nggak sempit, usul Budi dengan mata yang berbinar-binar. Ia selalu semangat jika ada kesempatan untuk bermain bola di tempat yang baru. Memangnya di mana, Bud? Tanya Roni sambil memainkan bola. Aku dengar ada tanah kosong di belakang pasar. Luas, bisa buat lapangan bola, jawab Budi dengan yakin. Bukannya di sana ada bangunan tua yang katanya angker ya? Jawabku yang agak tidak nyaman dengan ide itu. Ah, itu cuma cerita orang tua buat nakut-nakutin anak-anak. Lagian kita bakal rame-rame juga kan? Kata Budi sambil meyakinkan. Mendengar itu, rasa penasaran kita pun mengalahkan keraguan dari teman-teman. Kami akhirnya memutuskan untuk mencoba bermain bola di lapangan baru itu. Setelah mengumpulkan perlengkapan dan juga bola tentunya untuk bermain, kami mengajak 5 teman kami lainnya untuk bermain bersama. Kemudian kami berjalan bersama-sama melewati sawah dan juga jalan setapak. Semakin jauh kami berjalan, semakin jarang kami melihat rumah-rumah penduduk. Hanya sawah, pepohonan tinggi, dan sesekali suara burung-burung yang saling bersautan. Kami terus menyusuri jalan hingga akhirnya tiba di sebuah lapangan yang cukup luas, dikelilingi oleh semak-semak belukar. Di salah satu sudut lapangan berdiri sebuah bangunan tua berlantai 2 yang nampak suram dan juga terbengkalai. Dindingnya dipenuhi oleh lumut-lumut dan juga retakan karena bangunan tua tentunya. Jendela-jendelanya pecah atau tertutup jaring laba-laba. Beberapa pohon kelapa tumbuh tinggi di sekitarnya. Bayangannya jatuh panjang ke tanah, menciptakan suasana yang semakin menyeramkan dan juga mencekam tentunya. Meski bangunan tua itu sedikit membuat bulu kuduku merinding, tetapi kami langsung memutuskan untuk bermain di tanah kosong tersebut. Bagaimanapun juga lapangan ini jauh dan lebih luas daripada lapangan kecil yang biasa kami gunakan. Permainan bola dimulai dengan semangat. Kami berlari-larian, menendang dan tertawa-tawa sambil memainkan bola itu, melupakan suasana yang cukup menyeramkan dan aneh itu. Waktu berjalan tanpa kami sadari, hingga matahari pun mulai tenggelam di ufuk barat. Langit yang tadinya cerah kini berubah menjadi jingga, dan bayangan bangunan tua itu semakin panjang dan gelap. Saat hari mulai semakin gelap, permainan semakin sengit. Skor kami imbang, dan bola terakhir ini akan menentukan siapa yang menang. Doni mengambil ancang-ancang
dan menendang bola dengan sekuat tenaga. Bola melambung tinggi, melewati kepala kami dan mengarah langsung ke bangunan tua itu. Kami semua terdiam saat melihat bola itu masuk ke dalam bangunan melalui salah satu jendela yang pecah itu. Waduh, gimana nih? Tanyaku sambil memandangi teman-temanku. Ambil aja bolanya. Pokoknya siapa yang dapat bolanya bakal jadi pemenangnya, jawab Budi tanpa ragu. Meskipun ada perasaan tidak nyaman, kami semua sepakat untuk mengambil bola itu, karena kami bertaruh kemenangan pada bola terakhir. Permainan sepak bola itu seketika beralih menjadi permainan yang siapa yang cepat, siapa yang dapat, dan itu yang akan menang. Tentunya kami berlarian kegirangan dan mencoba menjadi pemenangnya. Kami berlari ke arah bangunan tua itu dengan rasa takut, perlahan tergantikan oleh semangat untuk menyelesaikan permainan. Saat kami mendekati bangunan itu, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada angin yang berembus, hanya ada keheningan yang terasa mencekam. Bangunan itu terlihat lebih besar dan menakutkan dari dekat. Jendela-jendela di lantai 2 tampak seperti mata yang mengawasi, menunggu kami untuk masuk. Mengabaikan semua itu, kami tetap masuk dan naik bersama ke lantai 2. Tangganya terbuat dari kayu tua yang berderit setiap kali kami melangkah. Suara deritan itu terdengar sangat keras di tengah keheningan yang mencekam, membuat jantungku berdebar-debar. Aku berada di belakang karena tubuhku yang lebih kecil membuatku lambat. Di sepanjang tangga, aku merasakan hawa panas yang aneh, seolah ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Aku mencoba mengabaikannya sih, dan tetap fokus pada permainan. Ketika kami tiba di lantai 2, suasana semakin mencekam dan juga menegangkan. Ruangan itu gelap, hanya ada sedikit cahaya yang masuk melalui jendela-jendela yang pecah tadi. Kami bisa melihat bola yang menyangkut di ujung jendela, berjarak sekitar 3-4 meter dari tempat kami berdiri. Kami masih mencoba berebut untuk mengambil bola itu. Budi yang ada di paling depan maju untuk mengambil bola itu. Namun, saat ia hampir menyentuhnya, sesuatu yang aneh terjadi. Hawa panas yang kurasakan tadi tiba-tiba menyebar ke seluruh ruangan. Terdengar bunyi beberapa benda terjatuh di sekitar kami. Dari sudut mataku, aku melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di antara kegelapan ruangan itu. Sebelum kami sempat bereaksi, terdengar suara terikan keras dari Budi. Kami semua terkejut dan langsung memandang ke arahnya. Budi mundur dengan cepat. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Ada sesuatu di sana, teriak Budi menunjuk ke arah bola. Aku memandang ke arahnya dan juga aku melihat apa yang sedang Budi tunjuk itu. Bola yang tadi kami lihat sekarang berubah. Bola itu nampak hidup dengan 2 mata merah menyala dan mulut penuh gigi yang tersenyum lebar menyeringai. Bola itu bergerak perlahan, menggelinding ke arah kami, seolah-olah makhluk itu menikmati ketakutan yang kami rasakan. Seketika itu, ruangan yang tadinya sunyi berubah menjadi hiruk-pikuk. Dari balik kegelapan, mereka semakin banyak yang keluar menampakkan dirinya. Kami berteriak sejadi-jadinya. Dengan senyum menyeringai, mereka menggelinding cepat ke arah kami. Kami pun berlarian berhamburan, tidak tahu arah. Dengan rasa panik, kami berusaha turun dan cepat keluar. Tetapi tangga untuk kami turun tadi terasa kecil untuk kami bersepuluh. Dalam keadaan panik dan putus asa, aku memutuskan untuk
melompat dari lantai 2 melalui jendela kecil yang terbuka. Rasa sakit terasa sekali di kakiku. Aku teriak-teriak kesakitan saat menyadari kakiku patah. Sementara itu, suara bola-bola jatuh dan teriakan teman-temanku masih terdengar dari dalam bangunan. Aku berusaha sekuat tenaga untuk membuka pintu depan bangunan tua itu dan masuk kembali. Meski rasa sakit di kakiku terasa luar biasa, dengan susah payah aku berhasil membuka pintu dan memberanikan diri untuk masuk. Aku mengarahkan teman-temanku untuk segera keluar dari bangunan tua itu sambil menahan rasa sakit di kakiku. "Ayo keluar!" teriakku sambil menahan rasa sakit itu. Satu persatu teman-temanku berlari berhamburan keluar dari bangunan tua. Wajah mereka penuh dengan ketakutan. Kami semua berhasil keluar dari bangunan itu dan terus berlari menjauh. Meski napas kami tersengal-sengal dan tubuh kami lelah, Doni dan Roni membantuku untuk berjalan dengan merangkul sambil berlari dengan susah payah. Karena aku hampir tidak bisa berjalan lagi. Kami berlarian sejauh mungkin dari lapangan itu tanpa berani menoleh ke belakang. Kami berhasil menjauh dari gedung tua itu dengan nafas yang terengah-engah. Suasana di tanah kosong itu terasa sunyi dan mencekam. Tak ada angin berhembus. Tanah kosong itu sunyi senyap. Tak ada suara kecil apapun kecuali suara nafas kami. Hingga azan maghrib terdengar dari kejauhan dan kami tersadar pintu rumah yang tadinya terbuka sudah kembali tertutup. Jendela yang terbuka tempat aku melompat tadi juga sudah tertutup rapat. Kami saling tatap menatap dan berkedip ngeri. Semua terasa seperti halusinasi. Tapi itu nyata. Rasa sakit yang kami rasakan itu nyata. Dan kaki patahku juga menjadi saksi bisu mengenai semua hal yang terjadi pada hari itu. Cukup sekian salah satu kisah yang ini sebenarnya pengalaman pribadi dari salah satu keluarga temanku seperti itu. Cukup sekian. Terima kasih.